Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya berpikir kreatif. Kenapa berpikir kreatif ini penting? Karena sebagai salah satu calon wirausaha tentu harus mempunyai kreativitas, ya. Dan itu bisa dicapai ketika kita mempunyai kemampuan untuk berpikir kreatif. Bagaimana caranya mencari peluang, bagaimana mencari hal-hal yang baru, berinovasi, tentu memerlukan kreativitas. Setuju ya? Berpikir kreatif artinya menemukan alternatif peluang-peluang baru untuk pengembangan produk. Dalam hal ini, karena kompetensi keahlian kita otomotif TKR, maka berpikir kreatif itu bagaimana caranya menemukan alternatif peluang untuk mengembangkan produk otomotif tentunya. Nah, sebetulnya creative thinking atau berpikir kreatif ini adalah salah satu tuntutan dari kecakapan abad 21, yang antara lain adalah communication, collaboration, kemudian critical thinking, dan yang terakhir adalah creative thinking. Jadi ini memang suatu keharusan untuk bagaimana kita bisa mengatasi atau bisa bertahan pada revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Oke, ini revolusi industri 1 ya, 1.0. Oke, kita percepat sedikit. Jadi sudah mulai ada penemuan-penemuan untuk mesin, walaupun masih manual. Akibatnya terjadi demonstrasi massal menuntut lapangan kerja. Nah, beralih ke revolusi industri 2.0. Nah, sudah mulai beralih ke listrik. Jadi mesin-mesin tadi sudah dimodif dengan tenaga listrik. Dampaknya salah satunya pada pabrik otomotif. Nah, ini memasuki revolusi industri 3.0 tahun 70-an. Di sini mulai adanya programmable dengan kontrol komputer. Antara lain perubahan dalam industri musik, yang tadinya kaset berupa pita menjadi digital. Juga pada dunia fotografi, yang tadinya film sebagai kertas kemudian menjadi digital. Ini revolusi industri 4.0 yang kita kenal sekarang. Ya, dimulai tahun 2000-an, mesin-mesin sudah menggunakan operator komputer otomatis, ya, diganti dengan mesin otomatis, sehingga hanya sedikit memerlukan tenaga manusia. Nah, tentu ini tantangan bagi kita. Bahkan mobil pun nanti sudah ada self-driving car, tidak perlu lagi pengemudi. Nah, apakah Anda siap dengan perubahan ini? Tentu harus ya. Caranya yaitu dengan improve your skill before you reflex. Jadi tingkatkan kemampuanmu sebelum
kamu digantikan, ya. Nah, ini salah satunya kenapa kita harus berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif akan menghasilkan seorang entrepreneur yang bisa membuka peluang usaha baru dan juga menciptakan lapangan kerja, sehingga tadi tantangan pada revolusi industri 4.0 ini bisa teratasi. Kita lihat salah satu contohnya. Ini adalah salah satu contoh dari tamatan SMK yang mungkin tidak terkenal di Indonesia, tapi dia klien-kliennya itu dari mancanegara karena dia memasarkan jasanya secara online, ya. Nah, pembuatan desain seperti ini itu Detach Engineering yang membuatnya, ya. Jadi anak-anak Indonesia lulusan SMK. Kita percepat saja. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di YouTube-nya Mbak Najwa, ya. Di Mata Najwa. Oke, seperti ini salah satu desain yang sudah mereka buat. Ini masih muda, ya. Dan salah satunya itu banyak sekali generasi-generasi muda yang punya pikiran kreatif sehingga menjadi seorang entrepreneur. Baik, kita lanjutkan. Nah, kreativitas yaitu kemampuan menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Nah, kreativitas ini cenderung di otak kanan, ya. Jadi manusia ini ada yang dominan menggunakan otak kanan dan ada juga yang dominan menggunakan otak kiri. Nanti kita akan coba kalian lebih banyak menggunakan yang mana. Cara mengaktifkan otak kanan. Cara-caranya yaitu bisa dengan ngobrol dengan suasana santai, nonton film, ya, wisata, kemudian menikmati musik, tertawa, itu juga ternyata bisa mengaktifkan otak kanan. Jadi sesuatu yang memang refresh, santai gitu. Nah, bagaimana mengaktifkan otak kiri? Ciri orang yang kreatif itu dia melihat persoalan sebagai tantangan. Jadi tidak menganggap persoalan itu membuat dia pesimis, tidak, tapi justru itu tantangan. Kemudian toleran terhadap kegagalan. Satu kali gagal itu adalah jalan untuk mencari solusi lain. Kemudian memikirkan alternatif yang berbeda. Memikirkan apa yang mungkin dilakukan dari satu kondisi atau benda. Jadi dari satu kondisi itu kira-kira kita bisa apa ya? Ketika kita dalam suatu situasi, dia berpikir ini bisa dijadikan peluang apa gitu. Jadi memikirkan hal yang mungkin dilakukan dari suatu kondisi tersebut. Kemudian tidak takut mencoba hal baru dan tidak cepat puas. Jadi ada kebiasaan yang harus dikembangkan untuk berpikir kreatif. Pertama, substitusi atau mengganti. Jadi ketika kita memikirkan atau mempunyai suatu benda, nah kita bisa berpikir kreatif dengan mengganti benda tersebut. Misal, untuk melukis memerlukan cat atau kuas,
Nah, biar kita lebih kreatif, mengganti kuas tersebut dengan yang baru. Misalnya bukan dengan cat lagi, tapi dengan pasir. Ya, ada kan sekarang ya. Kemudian bukan dengan pasir atau cat, tapi dengan apa namanya? Arang atau uap dari api. Nah, bukan uap, maksudnya asap ya, asap dari api, sehingga menghasilkan suatu lukisan. Nah, itu mengganti. Kemudian combine atau menggabungkan satu hal dengan hal yang lain sehingga menjadi barang yang baru. Yang terakhir, adopsi atau mengambil sebagian. Itu juga salah satu langkah untuk berpikir kreatif, untuk menghasilkan inovasi baru. Magnify, minify atau modify, menambah, mengurangi atau mengubah bentuk. Kemudian path to other use, memakai untuk penggunaan yang lain. Eliminasi, menghilangkan, menyederhanakan atau membuang. Yang terakhir reverse, membalik, membiasakan berpikir terbalik. Nah, itu salah satu hal untuk kita bisa berpikir kreatif. Nah, ini langkahnya untuk membuat produk kreatif. Yang pertama, studi lapangan. Tentu kita harus mengumpulkan dulu informasi tentang produk apa yang digemari oleh konsumen. Kemudian menyimpulkan produk yang akan dibuat, baru membuat desain dan prototipe, dan membuat analisa keuangannya seperti apa, kemudian membuat produknya. Dan yang terakhir adalah memasarkan. Nah, tapi sebelum ke sana, Ibu ingin Anda simulasi untuk berpikir kreatif. Caranya, cari satu benda di sekitar kamu, kemudian pikirkan fungsinya yang lain dari fungsi utamanya. Kemudian, sebutkan fungsi tersebut sebanyak-banyaknya, dan itu dikirimkan ke Ibu dalam bentuk video. Bisa dipahami? Jadi, cari satu benda di sekitar kamu. Misal Ibu punya klip kertas ya, klip kertas yang kecil. Nah, fungsi utamanya kan dia untuk membatasi untuk mengklip kertas ya, untuk menahan kertas agar tidak berhamburan. Nah, itu fungsi utamanya. Tapi untuk berpikir kreatif, kalian harus punya alternatif fungsi lain dari alat tersebut. Jadi sebutkan sebanyak-banyaknya. Misal, klip kertas tersebut bisa sebagai pengorek kuping, kan bisa ya. Kemudian bisa untuk bisa untuk menggantung sesuatu, atau bisa dipanjangkan, kemudian bisa untuk membuka kunci ya, atau hal yang lainnya. Jadi dari satu benda tersebut yang kamu temukan di sekitar kamu, sebutkan fungsi lain dari benda tersebut dengan tentu memperagakannya ya. Nah, itu di video, kirimkan ke Ibu. Oke? Itu saja, selamat berkreasi. Untuk hari ini kita tugasnya adalah yang ini ya, membuat video dengan menyebutkan fungsi lain dari suatu benda. Oke, itu saja dulu. Selamat berpikir kreatif, selamat berkreasi, selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.